bimbingan skripsi di era digital. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana sih bimbingan skripsi di zaman sekarang ini gitu. Nah, virtual team ya karena konteksnya sekarang ini pandemi gitu ya, banyak orang tuh kerja remote. Nah, termasuk bimbingan skripsi ini juga kerja remote juga. Nah, makanya terbentuklah suatu virtual team. Nah, kalau dulu di zaman saya gitu ya Pak, atau mungkin sebelum pandemi itu, kelompok atau tim skripsi kita ini biasanya janjian ketemuan face to face, yuk nongkrong bareng di kafe mana gitu misalnya, atau di kampus, atau di kosannya siapa. Nah, itu dulu. Begitu pandemi semua kan nggak bisa ya main-main ketemuan aja gitu. Nah, kolaborasinya secara online. Yuk online tanggal sekian, jam sekian. Ini undangannya sudah saya buat di Google Meet misalnya, atau Zoom-nya udah saya kirim nih link Zoom-nya. Nah, manfaatkan teknologi untuk berkolaborasi secara virtual gitu. Kurangi penghalang dalam komunikasi, bikin grup WA ini wajar sekali untuk zaman sekarang ya. Lalu manfaatkan teknologi, gunakan teknologi secara intensif dalam melakukan, jadi nggak cuma berkomunikasi, tapi juga dalam melakukan penelitian, pembangunan solusi, serta penulisan draft laporan skripsi. Nah, karena kita berkolaborasinya secara virtual ya, online, bisa aja memakai misalnya Google Docs untuk melakukan pengerjaan yang bareng-bareng. Jadi pengeditan draftnya rame-rame. Nah, ini bisa juga. Atau Anda memanfaatkan Dropbox, memanfaatkan GitHub. Nah, biasanya kalau di GitHub itu kelihatan ya siapa yang edit bagian mana itu. Google Docs lebih enak karena mirip-mirip kita kayak mirip ngetik di Microsoft Word biasa ya. Nah, bedanya nulisnya secara online gitu dan bisa bersama-sama. Jadikanlah proyek. Jadi skripsi ini dalam definisi proyek ini termasuk proyek gitu, karena ada start, ada end-nya, ada kapan mulai dan ada kapan harus selesai. Oke. Nah, karena ini proyek, lakukanlah pekerjaan penelitian, pembangunan solusi serta penulisan draft skripsi ini secara profesional. Jalankan sebagaimana menjalankan proyek yang semestinya gitu. Nah, tahapan-tahapannya jelas ya kan, delivery-nya jelas itu, list deliverable-nya apa saja sih yang harus saya deliver ke universitas nih. Nah, itu mesti jelas, ada tanggal-tanggal deadline-nya dan harus ditepati gitu. Nah, kemudian learning, terkait dengan learning ini pembelajaran juga, dan ini pembelajaran tahap akhir gitu. Jadikan pembuatan skripsi ini sebagai ajang pembelajaran tahap final. Keluarkan semua kemampuan Anda kan sudah belajar berapa tahun gitu, lalu terakhir diminta bikin skripsi, ya keluarkan semua kemampuannya, apa yang sudah Anda pelajari, implementasikan di sini gitu. Karena nanti setelah skripsi ini ada lagi cari kerja misalnya, di pekerjaan itu ya harus dimaksimalkan implementasinya lagi. Jadi apa yang Anda pelajari dites dulu di skripsi, keluarkan. Nah, nanti pembimbing yang akan menuntun ini sudah benar nggak Anda menggunakan metode-metodenya. Nah, mereka yang memberitahu. Nah, jadilah progresif gitu ya. Jadi jangan pasif. Ini saya cerita sedikit mengenai dulu bimbingan zaman dulu lah, bimbingan jadul gitu. Kita di tahun, saya ambil S1 itu tahun 90-an ya.
90-an, itu namanya bimbingan skripsi, itu susahnya minta ampun, ya kan, ngejar-ngejar dosen. Nah, dosennya udah dikejar-kejar, tiap hari kita nongkrong tuh di kampus gitu ya. Nah, kita nunggu gitu, nunggunya kadang antri juga karena banyak yang bimbingan gitu. Jadi face to face. Nah, antri udah gitu dosennya nggak datang misalnya. Ternyata, oh, Pak ini habis kuliah ngajar tadi langsung pulang, Pak. Susah kan. Nah, besoknya lagi datang lagi gitu. Jadi nggak langsung bisa ketemu. Nah, terkadang di hari itu pun pas kita ngantri dosennya datang, ternyata antriannya panjang. Pas giliran kita dia sudah pulang. Dia ngunci pintu kantornya. Pak mau bimbingan, oh, maaf ini saya ada keperluan, besok saja ya, nggak jadi ketemu gitu kan. Nah, ngejar-ngejar gitu. Jadi rintangannya jauh lebih besar gitu. Sekarang kan tinggal di WA aja. Pak, mohon maaf, apakah ada waktu untuk bimbingan? Biasanya dosen-dosen sekarang tuh lebih royal gitu ya. Nah, oke, ada waktu nih, besok ya, jam sekian. Nah, ya sudah langsung diajakin ini, langsung dikunci aja. Oke Pak, ini kita online ya, gini-gini. Nah, itu. Jadi jangan pasif sekarang ini, tapi aktif lah gitu. Nah, zaman dulu aja orang-orang mahasiswa itu aktif semua, itu aja susah gitu. Nah, sekarang ini jauh lebih mudah, didukung teknologi. Nah, semakin Anda progresif, akan semakin cepat. Oke. Yang pertama nih, menjadi mahasiswa yang progresif nih gimana ya? Harus profesional. Buat jadwal kerja. Nah, dijadwalkan gitu. Kalau perlu janjian sama dosennya, sama dosen pembimbing, sama tim. Yuk meeting rutin kapan? Nah, ayo Pak, kita meeting rutin lah. Kapan nih Bapak bisa misalnya. Nah, bikin jadwalnya. Lalu buat catatan kerja, catat setiap hal. Nah, misalnya dapat masukan dari teman, catat. Kayaknya kurang bagian ini, catat. Nah, Anda di perpustakaan lagi buka-buka buku, oh ada hal menarik, catat gitu. Jadi buat catatan kerja. Lalu terapkan metode dalam mengerjakan skripsi. Nah, pakailah satu pola kerja tertentu. Ini akan membuat atau membantu pekerjaan Anda itu lebih terarah. Gitu. Tidak perlu lengkap. Misalnya saya pribadi pakai Scrum ya, tapi hanya beberapa komponen yang saya ambil. Stand up meeting ya nggak ada, misalnya tiap hari stand up meeting sama tim skripsi ya itu saya hilangkan gitu. Oh, boleh Pak, boleh, bebas no, gitu. Saya pakai Scrum, apanya yang pakai deliverable-nya, sprinting-nya. Nah, saya bilang ke tim, pokoknya tiap 2 minggu, jadi nggak jadi, posisinya, kondisinya seperti apa, isinya kayak apa, masih berantakan nggak apa-apa, kirim ke saya. Nah, biar apa? Biar saya bisa kasih feedback segera, bisa langsung Anda tambahkan. Jadi pekerjaan skripsi itu bisa cepat gitu. Nah, revisi-revisi itu on the fly, langsung. Jadi nggak nunggu satu bab selesai, terus nanti nunggu saya nge-review. Sayanya juga mabuk sebagai pembimbing, baca satu bab itu, wah, lama kan. Tapi kalau on the fly ini langsung. Begitu mereka in progress, tim ini in progress membuat sesuatu, saya langsung bisa deteksi. Ini kalian ngerjainnya keliru nih, bisa langsung dibetulkan. Dan mereka bisa langsung kembali ke jalan yang benar, langsung lanjut lagi. Nah, lebih cepat.
Jadi nggak perlu lengkap, terapkan metode nggak perlu lengkap, ambil komponen-komponen yang mendukung gitu pekerjaan Anda. Nah, misalnya untuk dokumentasinya, nah, pakai ala waterfall. Waterfall itu dokumentasinya lengkap gitu. Lalu produknya, nah kita ngambil dari metode prototyping gitu. Jadi ngetik draft skripsinya itu nggak langsung eh, satu satu blok, satu bab itu dibikin dari nol sampai jadi dulu, enggak. Nah, dari poin-poin dulu. Nah, saya biasanya ngajarin itu eh, bikin seperti mind map dulu. Nah, mind map ini tapi dituangkan ke dalam draft. Jadi bikin tema-temanya dulu. Dari babnya dulu lah, judul babnya. Lalu masuk ke tiap-tiap bab, kira-kira subbab apa ya yang bisa kita masukkan di dalam setiap bab ini. Nah, bikin dulu, tulis dulu. Nah, nanti baru diisi sepotong-sepotong gitu. Misalnya deskripsi itu eh, ini ya apa tidak linier gitu ya, tapi iteratif proses pembuatan draftnya gitu. Misalnya nih, kita ngisi bab 1, bab 2, lalu bab 3. Nah, bab 3 baru sebagian, baru kita menemukan, oh metode ini teorinya belum kita masukkan ke bab 2. Balik lagi kita ke bab 2 nggak masalah. Tambahin teori di sini. Nah, tambahin subbab lagi di bab 2-nya tentang metodologi apa misalnya. Nah, dimasukkan. Balik lagi ke bab 3. Dan gitu seterusnya. Review lagi bab 1, tambahin lagi. Nah, mulai dari kerangka lalu diisi gitu. Nah, ini prototyping. Jadi ambil elemen-elemen dari metode kerja yang ada yang Anda kenal gitu. Biar cara Anda melakukan pekerjaan itu lebih sistematis, lebih bagus, lebih terarah nanti. Lalu yang keempat, alokasikan untuk meeting rutin ini. Alokasikan waktu untuk meeting rutin dengan tim. Juga dengan dosen pembimbing tadi. Bikin jadwal kerja. Nah, tentukan waktunya kapan. Nah, saya sebagai dosen pembimbing tadi karena mensyaratkan deliverables tiap 2 minggu pakai Scrum kan. Nah, ini ya meeting rutin tiap 2 minggu gitu. Biasanya habis semua ngumpul, besoknya meeting. Ya, saya bahas tuh satu-satu, saya buka. Nih kamu kurang ini sudah oke. Nah, ini bagus. Dan saya membahas langsung dengan semua tim gitu. Supaya semua bisa saling belajar. Saya nggak mengulang, nggak tiap tim gitu saya ajak meeting gitu ya, karena nanti mengulang-ulang gitu. Nah, kalau semua diajak meeting dalam satu forum, mereka bisa saling belajar. Kesalahan tim lain itu satu tim itu tim lain juga bisa langsung lihat, oh, oke. Nah, bisa langsung menyerap pelajarannya. Nah, berikutnya di-review hasil kerja mingguan itu. Kalian review apa ya yang kurang ya dari cara kita kerja ini. Nah, apa yang sudah bagus, apa yang perlu ditingkatkan. Nah, apa yang sudah dikerjakan, apa yang belum dikerjakan. Nah, progresnya sampai mana. Kemudian catat isu-isu yang muncul. Nah, di catatan kerja tadi catat kurang referensi. Nah, referensinya terlalu sedikit. Nah, kemudian follow up-nya apa? Follow up, nah cari di perpustakaan atau di internet. Nah, minimal tambah 10 buku lagi deh, atau 10 paper lagi. Nah, deadline-nya kapan? Nah, tentukan batas waktunya. Kemudian, alokasikan waktu untuk melakukan studi pustaka. Nah, baca-baca itu penting. Dan setiap membaca dapat poin penting dicatat.
Nah, supaya kita lebih ingat. Nah, berikutnya jangan melakukan ini. Pertama, menunda diskusi dengan tim, mundur, jangan. Kalau bisa lakukan segera, lakukan segera. Gitu. Karena kalau ditunda, nah nanti pekerjaannya tertunda juga. Menunda pengumpulan draft skripsi ke dosen pembimbing, nah ini jangan sampai. Gitu. Apapun kondisinya, kumpulkan. Gitu. Nanti biar apa? Dosen tuh ngasih feedbacknya cepat. Gitu. Menunda revisi ini juga jangan sampai. Begitu dapat feedback revisi, langsung kerjakan. Nah, langsung digarap. 2 minggu kemudian harus sudah selesai. Anda sudah harus bergeser dengan isu berikutnya gitu. Jadi ada kemajuan. Lalu jangan sampai bekerja tanpa metode. Nanti apa ya? Nggak jelas nanti jadinya. Ini pekerjaannya mau ke arah mana nggak jelas. Koboi gitu ya. Wah, susah. Dan itu memunculkan resiko draftnya pending, pengumpulannya molor ya sudah mengulang nanti. Nah, makanya pakai metode. Intinya itu supaya kerja kita sistematis, terarah, kemudian dapat mencapai finish tepat waktu, gitu loh. Nah, jangan sampai tidak membuat jadwal. Nanti Anda kayak nyetir mobil tanpa lampu di malam hari, di hutan, di jalan pegunungan, misalnya. Itu gawat sekali, nggak punya jadwal. Kemudian tidak membaca atau melakukan studi pustaka ini jelas salah gitu. Selama pembuatan skripsi itu harus banyak membaca. Minimal baca paper, ya. Baca buku. Nah ini yang 7 ini. Jangan sampai nggak punya tujuan. Anda harus tahu tujuan Anda membuat skripsi ini apa gitu. Nah kalau misal belum tahu, tapi aneh ya, membuat skripsi, udah masuk skripsi, tapi nggak tahu tujuan bikin skripsi apa. Dan coba Anda renungkan, untuk apa Anda kuliah selama ini gitu, sebelum sampai di titik pembuatan skripsi ini, untuk apa? Nah, nanti Anda akan temukan, oh iya, betul. Memang pengerjaan skripsi ini ya pantas kalau saya harus melewati fase ini gitu. Karena ternyata tujuannya ini. Nah, oke. Jadi tetapkan tujuan Anda. Minimal tuh karena saya pengen lulus misalnya, itu sudah satu tujuan juga gitu. Makanya itu bisa memacu ya. Karena pengen lulus ya sudah, ini harus segera selesai nih skripsinya. Nah itu contoh memiliki tujuan meskipun sederhana ya. Gitu. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga dapat membantu kita semua.